Ilmu jangkar, lebih cepat, lebih bagus, perut kita sudah lapar. Tukar RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab salam maka kompak lagi sesuai perut lapar. Daun salam, daun kantu, yang gak nyambut salam cetoman buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kata yang buntu. Dengan mengucap alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa hadir dalam rangka yaitu memenuhi undangan kepada marham dan itu dalam rangka yaitu walimatul urus putri beliau. Semoga kedua mempelai ini menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dalam ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita berselawat kepada Rasulullah. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat dari beliau yang ketika itu tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, besarnya jejen Pak RT di Patiko. Kalau ngambil sungai tak pernah baca. Juga Bapak Kadus dari Tanjung Lago. Alhamdulillah aku banyak kawan di Tanjung Lago itu. Dan juga Kakanda Amran, dan juga Ibu As beserta besan Bapak Yamin, dan juga kedua mempelai saat ini berbahagia insya Allah menjadi ratu dan raja untuk selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, kalau nengok pengantin baru ini rasa kepengen pengantin juga Pak RW. Pengen enggak kamu? Nah ini yoga, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernikahan ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak Bu wong kepengen nikah, betul lah? Ada enggak yang enggak kepengen nikah? Tak kate, tapi tergantung nasib dan anugerah dari Allah. Ada wong yang besar tinggi, edong mancung berduit, pote pula sampai mak ini belum begini Pak. Ada yang biasa-biasa kayak lucu, hitam, berduit ida 4 kali sudah begini. Ada enggak? Tergantung dengan anugerah. Ada juga yang cantik, masya Allah, bahenol, besar tinggi, putih, rambut pirang, badan bohai, belum datang jodoh sampai ini. Ada di tempat aku itu masya Allah, hidung sempit, rambut geras, hitam lucu. Alhamdulillah 8 kali lagi. Ini menandakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kalian syukuri. Dalam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yoga dan puspita. Di dalam Islam itu pernikahan disebut miskon ghalizah. Perjanjian yang agung, perjanjian yang tinggi, perjanjian yang kuat, perjanjian yang suci yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan perjanjian yang serius Pak. Artinya pernikahan ini bukan main-main yoga. Jangan kau sama ke dengan beli baju lamalak, beli pakai baju lama, beli baju baru, baju lama kamu buang ke, jangan ya. Jangan juga seperti beli sepatu lada sudah bagus lagi kayaknya kamu buangkan beli sepatu baru, jangan. Yang mana yang benar Ustaz? Betul lama simpan beli sepatu baru. Betul lah Pak? Baju lama simpan beli baju baru. Jangan baju yang lama. Ya? Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa di dalam Islam disyariatkan menikah? Karena menikah ini menghalalkan sesuatu yang haram. Seorang laki-laki puspita dan yoga, dulu kau pernah cewek enggak? Pernah cewek? Nah di saat kamu masih bercewek itu belum halal. Kamu berjalan zina kaki, kamu berpegangan zina tangan. Ini lah apa kau pegang? Kau buat ini ya?
Kamu berpandangan dapat zina mata, seluruh organ tubuh kamu ini zina. Tapi kemarin ketika yoga mengikrarkan saya terima ya Puspita binti Amran, saat itulah Allah hak untuk kalian berdua ini. Ini Allahnya besar. Kata Imam Ghazali, seorang yang sudah menikah itu dia mempunyai mendapatkan separuh dari agama. Jaga, hati-hati dengan separuh. Bahkan lain komik. Kalau mendengar-dengar saya lagi buang komik ini. Hah? Nah, makanya itu benda aku ngerti dikit. Dalamnya PRW nak marah. Di dalam pahala yang lain yoga, seorang suami istri berhubungan di malam Senin. Oh, malam Senin, malam ini. Malam ini. Seorang suami istri berhubungan malam Senin, pahalanya sama dengan membunuh 40 jin kafir. Malam Senin, malam ini. Oh, Puspita. Kak, malam Senin. Ini gitu. Dan seorang berhubungan suami istri di malam Jumat, lima ke, sama dengan membunuh 60 jin kafir. Maki ada yang ngomong, Ustaz, kemana kalau siang malam? Lah, kalau lah siang malam, sedoso banget jin kafir mati. Ini saking besar pahala, yoga. Pahala menikahnya besar, tapi tanggung jawabnya juga besar sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak, kita yang sudah menikah ini. Apa tanggung jawab seorang suami ketika kemarin yoga engkau mengikrarkan saya terima nikahnya? Saat itulah perpindahan tanggung jawab dari Bapak Amran berpindah tanggung jawab kepada engkau. Tanggung jawab apa di sini Pak? Kita sebagai laki-laki dengan bini, tanggung jawab agama. Jangan sekali-kali kita lalai mendidik bini dengan agama, sehingga bini kita keluar tidak menutup aurat, baju lagi kecil dipakai. Jangan singgung gituan. Aku tak singgung kamu tidak. Ya. Setiap dia berjalan, dosa dia muka aurat itu, ini diperuntukkan dengan suaminya. Pak, bayangkanlah. Dia berjalan melangkah dari depan rumah, depan kaki, tuh, depan pintu. Dia tidak makin nutup aurat. Itu hakikatnya kata Nabi, selangkah suaminya nak menuju neraka jahanam. Nah, jadi tanggung jawab besar. Perintahkan bini pakai jilbab. Ya, bukan nak kondangan baik. Ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu sini dah. Apa nak kondangan itu, masya Allah, berjilbab galau. Dah tahu jilbab sapu wesen tak? Apa pakai jilbab? Ya, kalau dah kata jilbab, Puspita, kalau yoga dah beli jilbab, kardus jadilah kau tutup kepala. Ya, yang penting kamu nutup aurat. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau engkau tidak membelikan rumah dengan Puspita, ini tak ditanya di hari kiamat. Kamu tidak membelikan perhiasan karena tidak mampu, tak ditanya oleh Allah hari kiamat. Kamu tidak belikan mobil, belikan apa di dunia ini, tak ditanya. Tapi ketika Puspita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak dididik suami dengan agama, saat itulah Puspita jadi musuh engkau dunia akhirat. Kalau bini tidak dididik agama apa, jangan harap bini ini taat dengan laki. Betul lagi gitu. Aduh, sini galak melawan laki. Ya kate. Walaupun kamu tak ngaku, aku tahu kalau kamu galak melawan laki. Lah Ferwit, kalau begini mata rigid sebelah, jelas melawan laki, tak miss lagi. Coba jingok lah. Laki sepatah dia, jawab 10 patah. Laki baru nak nabok, tangannya belagu di laki. Jangan kamu tahu-tahu bu. Kalau kamu tak taat dengan laki, awas jangan ada laki kalau jatuh dah. Jangan ada laki disebut gini. Seorang istri yang tak taat dengan laki, membangkang perintah laki, mengkhianati laki, tidak nurut kata laki, kalau itu benar, la yadkhulul jannah, tak masuk surga kamu. Minta maaf lah balik dengan laki kamu. Lanian aku. Jadi penting sekali kau didik dengan agama.
Dan di dalam rumah tangga itu tidak semudah membalik ke telapak tangan mendapatkan sakinah mawaddah rahmah. Dalam rumah tangga itu harus ada saling bantu membantu. Bantu bini urusan bini. Jangan jadikan bini sebagai pembantu. Ini nak masak bini, nyuci bini, ngurus anak bini, ngepel bini, nyapu bini. Nak bini kalau engkau bini. Yang benar itu masak itu kau. Nah iya muliakan bini. Nyapu kau, ngepel kau. Itu sebenarnya tugas kita ini Pak. Bini itu apa tugas kau kita? Cuma dua. Pertama kau taat dengan Allah, kedua kau patuh dengan laki. Ya, kalau suruh laki masak. Ya, jangan nak bantah. Dan itu muliakan istri. Maksudnya itu apa? Pekerjaan istri itu pekerjaan suami juga. Seberat apapun pekerjaan seorang istri, kalau dibantu oleh laki akan mudah. Kaki kau sudah kalah 2 anak. Bini kau lagi nyuci anak, masak belum, nyuci belum, ambil posisi bini. Apa nak masak, apa nak nyuci. Bantu, bini lagi masak, cucian numpuk, anak nangis, kau gendong anak. Jangan nak bini galau, kalau lemak ya di lanang. Aku minum betino Pak, karena lanang ini sekarang ini Pak RW banyak jadikan bini itu pembantu. Segala nak bini galau. Dan juga kau kita muliakan juga laki. Ya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu kalau laki nak berangkat pegawai kau antar ke depan pintu. Pernah ada itu? Belum pernah. Ibu-ibu, kamu dari pengantin baru dulu sampailah tua bangko ini. Pernah ya laki kamu nak berangkat pegawai, kamu antar ke depan pintu, kamu cium tangan? Pernah ya? Pernah? Dulu. Masih. Sampai sekarang pernah ya? Masih. Nah, jarang Pak. Yang adanya lagi berangkat pegawai, bini masih di kamar main tektokan. Betul tadi? Yang benar itu Bu, ingat ke? Kalau laki nak berangkat pegawai, antar ke depan pintu. Salim nih, hati-hati beb. Cium tangan. Aku tuh nyumbarkan pahala. Ibu-ibu nyium laki tangan laki, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Nih yang tadi, apa ini paham yuk? Bangkonya balik ini kalau laki kamu tak kondangan, kamu panggil, Kak sini Kak, ambil tangannya cium. Nyium hajar aswad. Dan juga bapak-bapak, Pak RW khususnya. Pak RW, pernah ada Pak RW, kamu dari pengantin baru sampai sekarang nak berangkat pegawai, disalin ini, kamu ambil kening ini, kamu cium. Pernah ada? Dulu. Sekarang? Nah, kemesraan dalam rumah tangga itu bukan nunggu pengantin baru Pak. Seorang suami Pak RW mulai balik praktekan. Seorang suami mencium kening istri itu sama dengan mencium hajar aswad Pak RW. Itu baru sikap bini. Baru sikap bini Pak RW. Kalau 4 hajar aswad itu mencium. Nah, Pak RW jangan tawa-tawa baik. Ya? Jadi di dalam rumah tangga itu bukan sekedar menikah, tapi seluruh aktivitas seorang suami istri itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah engkau sudah menikah, apalagi kau bersyukur dapat pasangan bedino. Hari ini banyak orang menikah dapat pasangan lanang, sampai nak mayo. Hah? Nah hadirin yang mulia, untuk Yoga dan Puspita untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu tak mudah Sakinah itu artinya ketenangan. Tenang itu tidak dapat kita dapatkan dengan harta banyak. Banyak hari ini banyak harta tapi itu tidak tenang, betul lah. Ketenangan tak cukup kita dapatkan dengan pangkat dan jabatan. Hari ini banyak orang punya pangkat dan jabatan menang di penjara, betul lah. Ketenangan tak bisa kita dapatkan dengan gelar yang banyak. Tak baca. Di mana letak ketenangan? Kata Allah, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dan dialah Allah yang memberikan ketenangan pada hati orang-orang beriman. Artinya apa? Kalau hidup rumah tangga nak tenang,
dekatkan diri dengan ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan baca Quran, insya Allah ketenangan dapat rumah tangga. Kemudian itu mawaddah artinya cinta. Cinta itu sifatnya tak kekal abadi, kecuali dalam rumah tangga tersebut sama-sama mendekatkan diri kepada yang memberikan cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahmah artinya kasih sayang. Kalau rumah tangga ingin kasih sayang di dunia wal akhirat, dekatkan diri kepada yang memberikan kasih sayang. Kemudian puspita, setelah engkau menjadi istri daripada yoga, ketaatanmu seluruhnya engkau peruntukkan kepada suamimu. Apapun perintah suamimu di dalam kebaikan, itu adalah harus wajib engkau turuti. Dan juga yoga, walaupun kau sudah menikah, ketaatanmu tetap kepada orang tua. Mak, ya, jangan gara-gara bini, gara-gara gawean untuk melantarkan orang tua, jangan ya. Tetap ketaatan, surga kamu masih di bawah telapak kaki ibu, dan surga kamu berpindah ke bawah telapak kaki suami. Terakhir aku pantun untuk kalian, kalau udah baca berenang, jangan galak main perahu. Ngerti perahu kau? Kalau rumah Jawa bukan? Buksun loh. Oh kadinya. Tahu perahu kan? Perahu tahu. Kalau tak bisa berenang, jangan main perahu. Kalau hidup kepengen senang, jangan banyak laku. Apalagi sampai nak nyabu. Ya, hancur rumah tangga kamu kalau nak nyabu. Lah banyak bukti di Peru ya. Nah, itu aja hadirin yang muliakan Allah SWT. Aku ceramah kepengen lama, tapi bukan salah supir dan kocak dan minggir. Aku datang jam 10, dikasih taswiyah jam 12. Walaupun aku lama kaget, kamu merenggut galau, akhirnya aku dapat info juga. Ya, Bu Ayu, Pak Amra, kalian tak tegang Pak. Santai aja. Jangan tegang gina. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kedua mempelai. Ingat pesan aku, kalau hidup ingin sakinah mawaddah warahmah, jangan lupa beribadah kepada Allah. Karena Allah yang memberikan ketenangan, memberikan cinta, memberikan kasih sayang kepada rumah tangga tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina yoga Nur Aiman binti Nur Yamin wa Desi Puspita binti Amran wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.